Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nahana 'anit tibail hawa wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wallahu a'lam bimurad bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama amru min kulli amrin ma nawa wa man kana hijratu ila dunya sibu aw imra'atin yang fa hijratu ila ma hajara ilai. Alhamdulillah. Izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali dalam meraraga silaturahim. Semoga acara kita ini benar-benar dirahmati Allah, benar-benar menjadi wasilah diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita bertawasul kepada Allah, kalau saja yang kita amalkan ini menjadikan amal soleh, kita bertawasul kepada Allah, semoga tujuan hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang masih hidup di bawah kemiskinan, semoga Allah memberi rezeki milik kelancaran, cepat menjadi orang kaya. Yang kebenaran sudah menjadi kecukupan terbada, semoga Allah menambah dan semoga Allah mempertahankannya. Kenapa begitu? Karena yang namanya dunia itu, yang namanya harta itu, yang namanya materi itu datang tidak menanyakan tempat, keluar pun tidak menanyakan jalan. Banyak yang sekarang hari ini kaya, besok merana, tidak sedikit. Oleh karena itu, dengan wasilah yang kita lakukan, kita bertawasul kepada Allah, semoga kekayaan, kecukupan, pangkat, wibawa kita, kekuasaan kita dilanggengkan oleh Allah, dipertahankan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, yang belum punya motor segera punya, yang belum punya mobil semoga cepat punya, yang belum punya rumah semoga cepat punya rumah, yang masih ngontrak ya semoga gampang untuk membayar kontrakannya, seperti itu insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang belum punya jodoh, ya semoga cepat punya jodoh. Yang lo laki-laki ya semoga mendapat istri yang solihah, cantik, agamis, berbakti, taat. Dan begitu pula kalau istri ya mendapat suami yang bisa menjadi imam dalam hal kebaikan, bertanggung jawab, dunianya mapan, ilmu agamanya cukup, dan bertanggung jawablah mendidik terhadap kita. Jadi jangan sampai kita punya suami ya tentang sholat kita nggak bisa mendidik, tentang segala macam nggak bisa mendidik kita. Jadi
Semoga kita mendapat suami ya, kalau ini perempuan, ya suami yang bisa menjadi imam kita, bisa mendidik tentang agama kita, tentang masalah sholat, tentang masalah haid, tentang masalah berbagai macam masalah. Seperti itu. Karena mengaji dengan suami lebih aman ya ketimbang mengaji dengan di luar gitu Kak, di luar suami. Itu kadang-kadang tujuannya kita baik tapi malah bisa terpeleset seperti itu. Banyak fitnah di luaran seperti itu. Ya, tapi kalau kita memang kebenaran suami kita juga tidak mengerti agama, terpaksa kita harus belajar ke ustadz-ustadz, ya carilah ustadz-ustadz yang apik, maksudnya seperti itu, bisa menjaga apa namanya, ya bisa menjaga, bisa warok lah maksudnya. Tidak sedikit kan, tidak sedikit ustadz-ustadz ya banyaklah berita-berita kan, santrinya di apa namanya, ya dijinahin lah seperti begitu. Naudzubillah min dzalik. Jadi karena ya kita sebenarnya salah memilih guru seperti itu. Ya kita carilah ulama-ulama yang begitu apik lah di dalam hal memakai agamanya. Ya kita semua pasti bisa menilai gitu kan. Jadi jangan melihat wahnya gitu. Oh, pesantrennya wah gitu kan, terus kiainya wah. Jadi kita terpedaya oleh kewahan, ya akhirnya kita salah. Jadi kita bukan cari wah, jadi kita cari yang memang apik di dalam hal keagamaan seperti itu. Tidak mengapa, tidak mengapa. Dan suaminya pun ya harus menyuruh. Kalau dia tidak bisa mendidik istrinya, dia harus menyuruh gitu. Harus menyuruh, karena kalau tidak menyuruh nanti tanggung jawabnya di akhirat berat gitu. Karena ibadah istri kita, kelakuan istri kita yang ditanya nanti suami yang bertanggung jawab, karena istri itu ya didikan suami seperti itu. Jadi oleh karena itu yang belum punya suami ya semoga mendapatkan suami yang memang bisa menjadi imam kita. Yang kalau yang sudah punya suami tidak bisa mendidik kita, ya kita harus belajar ke ustadz yang mengajar. Ya carilah ustadz-ustadz yang apik, yang hati-hati, yang memakai terhadap agama seperti itu. Dan suaminya ya harus menyuruh seperti itu, harus menyuruh. Ya, tapi tentu suami juga harus melihat gitu kan. Jadi jangan asal ngaji kemana saja, ya akhirnya ngaji salah jalan. Salah jalannya apa? Jadi bukan ngaji malah wah-wahan gitu kan. Terus apa? Terus pamer-pamer seragam seperti begitu. Ya maksudnya Al-Fakir bukan menafikan tentang seragam, maksudnya ya mau seragam ya silahkan ya supaya rapi, cuman ya harus apa namanya, harus benar-benar terarah lah maksudnya. Jangan sampai kita untuk mencari ilmu agama ya pada akhirnya tujuan ilmu agamanya enggak dapat, ya malah kita akhirnya pamer-pamer pakaian seperti itu dan lain sebagainya. Jadi akhirnya apa? Kan ada hadis Nabi yang berbunyi seperti begini. Man ta'lama ilman, barang siapa yang belajar ilmu, niatnya kan gitu. Mimma yubtagha bihi wajhullah. Ilmu yang dicarinya ya ingin kita bisa ibadah kan, ingin bisa sholat, ingin bisa mengabdi kepada suami, bertanya ke suami dan lain sebagainya gitu. Tapi la yata'allamu illa liyusiba bihi ghurrun minad dunya. Tapi akhirnya karena kita terpedaya oleh seragam pergaulan ini itu kan, kita istilahnya saling wah-wahan tentang pakaian, akhirnya kita belajarnya justru bukan karena Allah. Maka kalau kita terperongsok ke arah itu, naudzubillahi min dzalik, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah yakni rihaha. Jadi bukankah kita mendapat surga, boro-boro kita baunya surga pun tidak akan
menciumnya. Nauzubillahi min dzalik, alias kita celaka. Jadi oleh karena itu sekali lagi, jadi semoga kita semua dijadikan oleh Allah menjadi kekasihnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apapun itu ya, pada hakikatnya kita, apapun keberadaan kita, Allah menerima kita. Kita bodoh ya diterima oleh Allah, karena kebodohan pun itu adalah karena Allah yang menghendaki. Kita pintar ya, pintar itu pun Allah menghendaki. Jadi bodoh ataupun pintar tidak menjadi masalah. Yang penting apa? Yang penting kita jangan sampai tidak belajar. Jadi ada kalanya orang yang belajar juga bisa-bisa ada seperti itu. Jadi jangan rendah hati, jangan rendah diri maksudnya. Jangan rendah diri, karena apapun itu keberadaan di dalam kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tetap menerima kita apapun keberadaan kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya cuma itu aja. Jadi kita jangan berhenti belajar. Ikuti oleh kita ulama-ulama yang baik, ya maksudnya seperti itu. Ya, apa namanya? Ya, ulama yang ramah, ulama yang tidak menyalahkan orang, ulama yang tidak mendapat orang, ulama yang tidak menyesatkan orang. Berarti itu ulama bersih seperti itu. Jadi kalau ada seorang kiai, ustadz, ulama suka menyalahkan orang, suka mendapat orang, ya berarti ya kita lihat berarti orang itu nggak benar. Jadi merasa dia yang lebih bagus, dia yang lebih baik, berarti dia takabur dong. Jadi kalau kita punya guru seorang yang takabur, naudzubillahi min dzalik, jangankan kita, guru kita pun la yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Jadi siapapun orang, mau ilmunya segudang apapun, kalau dia punya rasa bahwa aku yang lebih baik, aku yang lebih pintar, aku yang lebih istimewa, maka itu adalah sudah gagal. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Kita misalkan jadikan guru, ya bagaimana guru kita juga tidak akan masuk surga, kata Nabi, apalagi kitanya seperti itu. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di kesempatan ini Al-Fakir mau menjajakan satu amalan, satu arad, satu zikir ya. Tentu zikir maksud utamanya ya. Karena ini area al-hikmah, jadi terangkannya faedah, kegunaan seperti pada sejatinya zikir kepada Allah seperti itu. Ya kalau di dalam area syariat ya, ganjaran, pahala gitu. Pahalanya ini pahalanya seperti itu. Itu sebenarnya kalau kita menurut asli yang sejati, ya ibadah itu jangan mengharapkan pahala sebenarnya gitu kan. Memberikan apapun jangan mengharapkan khasiat faidah, jangan. Walaupun tidak mengharapkan pun memang pasti ada seperti itu. Seperti itu. Apa tuh? Ya kita lillahi ta'ala aja. Kita karena Allah aja seperti itu. Justru dengan cara seperti itu malah lebih ampuh, lebih mustajab, lebih manjur. Kalau surga pun lebih dekat seperti itu. Insya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi ya ini kan satu sugesti untuk perangsang supaya kita semangat, nyaman juga pemula, ya kita harus dirangsang. Jadi kalau pahalanya ini misalkan khosiatnya ini kan kita tertarik dulu. Jadi setelah kita tertarik kan kita akhirnya membiasakan. Sudah kita membiasakan, terbiasa. Kalau sudah terbiasa ya kesananya insya Allah kita bisa ikhlas dengan sesungguhnya. Insya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau langsung kita supaya ikhlas langsung, ya kayaknya nggak bisa seperti itu. Jadi kita sekolah pun ya kelas 1 dulu, SD dulu, SMP dulu, enggak langsung begitu kita masuk sekolah 6 tahun perguruan tinggi, enggak lah gitu. Jadi sama di dalam hal apapun seperti itu. Insya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir mau mengijazakan surah jin ya, surah jin. Surah jin. Jangan kaget ya. Jin juga sama ciptaan Allah. Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah semuanya kepada Allah. Jadi kalau kita ingin bisa melihat
makhluk halus yang ingin melihat bangsa jin, ingin melihat ya koncong-koncongnya jinnya seperti setan, iblis, genderuwo, riwak, kalau ngewek yang lain-lainnya ya, kuntilanak, ingin bisa kita melihat, ini amalkan. Jadi surat jin ya tulis dulu. Tapi sebelum Al-Fakir ini mengijazahkan ya sebentar ya, ringankan dulu tangan untuk subscribe, like, dan nanti bagikan video ini kepada siapapun Anda, itolan, saudara, kenalan, keluarga ya. Dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng, karena ini merupakan suatu perkatan hubungan kita supaya kita lebih dekat dan kuat kedekatan kita. Jadi ada video Al-Fakir yang baru insya Allah bisa datang ke kita, insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kalau yang mau mengamalkan ya Al-Fakir sarankan untuk mengucapkan qabil itu. Setelah mengucapkan qabil itu nanti Al-Fakir langsung dari sini ada sesuatu yang harus Al-Fakir ijablah seperti begitu, dan marah hikmah seperti begitu. Jadi ada sambungan antara kita, insya Allah. Ucapkan qabil, kasih tahulah kepada Al-Fakir. Oh, jadi pertama tulis dulu hadaratnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, hadratin nabiyina nabiyil mustafa sayyidina habibina syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati sultanil auliya wa qutbil gauti wa muhyi sunnati wadin imamina buqudwatin wa sayyidina sabr qadir al-jilani qadasallahu sirra. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami ulama ilahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan ila hadrati Sayyid Asdamil Afghanistan wa khususan hadrati Sayyid Ustadz man ajajani hadza wa khususan hadrati abi wa umi syai'uli lailahumul Fatihah. Jadi ini puasanya 11 hari ya, puasanya puasa biasa saja. Terus kita yang diwirinya adalah surat jin. Kita baca surat jin ya. Jadi kalau kita belum hafal, surat jin ya kita baca Quran aja, pakai Quran mas. Tapi kalau kita sudah hafal ya nggak usah pakai Quran seperti itu. Jadi ya sebaiknya enak hafal seperti itu. Tapi kalau tidak hafal ya baca saja di dalam alat Quran. Berapa kali ini dibacanya surat jin? Dibacanya surat jin ini adalah 5 kali. Kapan dibacanya? Yaitu sesudah sembahyang tahajud. Jadi baca surat jin 5 kali dan doanya 1 kali. Seperti apa doanya? Seperti ini. Tulis ya, boleh tulis. Ya Allahu ya Basiru. Ya Allahu ya Basiru. Arini fi manami. Tuh, jadi arini fi manami, siapa yang ingin kita lihat gitu kan. Hodam siapa, kalau ada tahu nama hodam di mana ya seperti gitu. Kalau tidak tahu ya udah arini fi manami ya makhluk hodam jin Islam bisa ke di masjid di mana seperti itu. Bi izzatillah wa bi jalalillah wa adhamatillah wa bi qaharillah wa bi kibriyaillah ya Allah ya Basir. Terus kita minta kepada Allah apa yang dituju oleh kita. Terus ditutup ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Jabbar ya Aziz ya Karim ya Dzal Jalali wal Ikram. Ini bacanya 1 kali. Jadi kalau kita sudah mewiridkan ini, insya Allah kalau ada orang yang kemasukan kuntil anak, jadi kita bisa melihat kuntil anaknya seperti begitu. Jadi kita melihat kuntil anaknya. Jadi orang yang kemasukan itu kelihatannya kuntil anak, jadi nggak kelihatan orang yang asli seperti itu. Jadi kalau datang kita, dia lari langsung wujud asli orang itu gitu kan. Seperti Ahmad dikemasukan ya. Ahmad aran kita maksudnya aran orang kita maksudnya. Ada misalnya yang kemasukan kuntilanak, terus kita datang rupa Ahmad itu nggak ada, jadi yang kita terlihat kuntilanak seperti itu. Terus setelah datang kita kan takut ini kuntilanak kepada kita, kan kita sudah mengamalkan ini. Kuntilanak itu keluar masuk, bukan keluar masuk.
keluar maksudnya, keluar. Pas kuntilanak keluar, set keluar, langsung wujud Ahmad kembali seperti itu. Jadi seperti itulah, seperti itu. Jadi Al-Fakir tidak terlalu jelas lah, nanti salah paham akhirnya. Jadi kita bisa melihat makhluk halus lah, siapapun itu, apapun itu warnanya makhluk halus, kita bisa melihatnya. Tentu ini adalah bukan kesaktian kita, tentu ini adalah bukan kehebatan kita, tentu ini bukan kita sebagai wali, bukan. Ini adalah kehendak Allah, tentu keagungan berkahnya surat jin itu. Insya Allah tujuannya tetap kita zikrullah, tujuannya kita tilawah saja. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabb alamin. Ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang menemukan, yang melihat, silahkan amalkan. Dan yang mau mengamalkan ya Al-Fakir sarankanlah, maksudnya haruslah mengucapkan qabil itulah. Dan nanti ada sesuatu yang harus Al-Fakir diijabkan dari sini. Ini daerah Al-Hikmah ya. Jadi ini kita belajar ilmu Al-Hikmah melalui YouTube, nggak apa-apa. Yang penting jelas maksudnya. Jangan sampai kita menemukan buku kita baca, jangan, karena itu nanti kita kemana. Karena kalau buku kan nggak jelas, beda dengan YouTube. Kalau YouTube kan jelas orangnya, ada channelnya, ada nomor teleponnya, seperti itu. Jadi nggak apa-apa, silakan amalkan. Kita saling berbagi. Al-Fakir pun orang bodoh, Al-Fakir orang hina, Al-Fakir bukan siapa-siapa. Ya cuman ya Al-Fakir sedikit ada hadis Nabi yang memang harus dibagikan, apa yang Allah berikan kepada kita seperti itu. Tujuannya tiada lain tiada bukan adalah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua pada umumnya. Khususnya ya semoga Allah merahmati Al-Fakir. Al-Fakir banyak dosa, banyak salah. Ya, berbakti, mengabdi, ibadah kepada Allah nggak bisa ya. Semoga dengan seperti ini dijadikan satu amal soleh yang Allah ridho. Semoga saja. Amin ya Allah ya Rabb alamin. Nah, semoga Allah merahmati kita semua, meridhoi kita semua, dan menjadikan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabb alamin. Jadi hanya inilah yang Al-Fakir bisa ijazahkan, diaturkan. Semoga bermanfaat. Al-Fakir mohon maaf atas salah dan khilaf dan kekeliruan, karena Al-Fakir adalah manusia biasa, sedangkan yang namanya manusia ya tidak akan lepas daripada salah dan khilaf. Al-insan mahalul khata wa nisan. Al-insan, manusia itu adalah mahalul khata, tempatnya salah, wa nisan, dan lupa. Sekali lagi, Allahumma la tu'ahidna inasina wa akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalatu ala min qablina rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu anna warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.